Halo semua para investor, jumpa lagi bersama saya di channel Indonesiaku Hebat. Pada kali ini seperti biasa saya akan membahas saham-saham dengan PBV di bawah 1 ya. Saham-saham dengan valuation di bawah 1. Sebelum lanjut, semua informasi ini ada di aplikasi yang Anda miliki. Jadi video ini saya buat khusus untuk Anda yang tidak sempat membuka aplikasinya. Buat Anda yang sudah sempat membaca aplikasi Anda, silahkan baca di aplikasinya masing-masing ya. Sekali lagi, video ini khusus untuk yang tidak sempat melihat aplikasi. Oke, saya lanjut. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah PT Kabelindo Murni Tbk dengan kode emiten KBLM. Dengan kode emiten KBLM. Sekilas informasi umumnya adalah perusahaan ini adalah perusahaan pembuat kabel ya. Pada intinya produknya adalah kabel yang didirikan sebagai perusahaan modal asing pada tahun 1972. Cukup lama ya berdiri. Perusahaan ini memproduksi dan menjual berbagai jenis kabel ya. Jadi salah satu instrumen penting dalam bangunan yaitu kabel diproduksi oleh perusahaan ini, KBLM ini. Produk-produk kabel yang dijual itu seperti building wire. Yang kedua adalah low voltage power cable. Yang ketiga adalah medium voltage power cable. Yang keempat adalah bare conductor. Dan yang kelima adalah special cable. Nah, semua informasi produk-produk ini bisa Anda dapatkan di websitenya. Websitenya sebentar saya akan info. Nah, sebelum lanjut, untuk mendukung channel ini, saya minta dukungan subscribe-nya ya. Dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video baru yang saya upload dengan saham-saham PBV di bawah 1 ya. Saham-saham sigarbak istilahnya. Karena apa? Karena subscribe ini adalah hal yang mudah bagi Anda, namun sangat berarti bagi kami untuk semangat pengembangan channel ini. Oke, semoga informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat. Saya lanjut. Informasi yang saya dapatkan ini saya ambil dari websitenya yaitu www.kabelindo.co.id. Untuk yang ingin mendalami silahkan dicek websitenya ya. Untuk laporan keuangan saya ambil dari idx.co.id. Jadi dari IDX ya. Sektor dan sejarahnya adalah perusahaan ini berada di sektor barang perindustrian ya, barang perindustrian dengan alamat di Jakarta Timur di Jalan Rawagirang nomor 2. Nomor teleponnya tertera juga di 0214609065 ya. Jadi perusahaan ini berada di sektor barang perindustrian. Awal dia listing itu di tanggal 1 Juni 1992 di harga IPO price-nya itu di harga 6.000 dengan IPO shares di 3.100.000 dengan IPO amount itu 19 miliar ya. Pada tahun itu lumayan pada tahun itu. Komposisi pemegang sahamnya yaitu PT Mesindo Agung Nusantara memiliki saham sebesar 34,73%. PT Sibalek memiliki 33,93%. Nah, keduanya adalah pengendali. Kemudian masyarakatnya itu ada komposisinya sebesar 18,36%. PT RDK Elite Sekuritas itu 6,74%. Dan ini yang menarik menurut saya. Sebagai value investing, saham ini juga dimiliki oleh kantor pusat DJKN Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Itu jumlahnya lumayan besar, 6,24%. Ya, menarik menurut saya saham ini. Kemudian kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi yaitu
Eli Supono memiliki 1,12%. Tambah menarik lagi ini menurut saya karena direkturnya atau komisarisnya juga memiliki saham ini. Jadi rasa kepemilikannya lebih ya. Manajemennya itu board of director-nya Eli Supono sebagai presiden direktur, Veronica Lukman sebagai direktur, Petrus Nugroho sebagai direktur, Andika S. Wongkar sebagai direktur. Sedangkan di komisaris ada Supono, presiden komisaris, ada D.N. Atnyana, independen komisioner, dan Budi Setiono Santoso, independen komisioner. Silakan Anda cari informasi orang-orang ini ya, sebelum masuk ke saham ini. Lanjut ke faktor kunci, EPS-nya itu, earning per share-nya itu di tahun 2019 itu 35 dan sempat menurun 2020 karena pandemi ya. Kemudian di 2021 sampai minus, tapi di tahun 2022 dia bisa bangkit lagi ke hampir di EPS normal di 34. Data ini saya ambil terakhir di 31 Maret 2022. Oke. Faktor kuncinya ini fundamentalnya, salesnya itu penjualannya 473,45 miliar. Jumlah yang cukup besar ya. Dengan dividen per share-nya itu 5. Nah, book value per share-nya itu di angka 1091, kawan-kawan investor. Book value per share-nya itu di angka 1091. Book value BVPS ini membuat PBVR-nya, price to book value ratio-nya itu di angka 0,25. Sangat murah ya. Dan Pak Lo Keng Hong biasanya mencari saham-saham dengan PBV di bawah 3. 0,3, di bawah 0,3, sorry. Saham ini layak kita pantau ya. Profitability-nya itu gross profit margin-nya di angka 4,57% ya. Menurut saya masih kecil ya, di bawah 10. Dengan DER-nya itu 30%, tidak terlalu besar ya utangnya untuk sektor industri, utang 30% ini tidak terlalu besar. Ini adalah grafik 3 bulannya karena bagaimanapun seorang value investing juga perlu untuk melihat grafik ya. Jika Anda investor jangka pendek. Ini grafik 3 bulan sedang menunjukkan penurunan. Grafik 1 tahunnya juga menunjukkan penurunan ya, penurunan. Tapi harganya sempat naik itu di bulan April. Bangkit tuh kayaknya, bangkit dari kubur. Nah, ini adalah bid offer terakhir. Nah, kebetulan saja pas saya buka bid offer terakhir pada saat video ini dibuat, dia sedang ARB, kawan-kawan. Broker summary-nya itu dari tanggal Januari 2022 sampai bulan Juni itu saya dapatkan dari aplikasi Ajaib itu adalah pembelian rata-rata itu di angka 270 dan penjualan rata-rata di angka 261 ya. Penjualannya itu 7 miliar dan pembeliannya itu 6 miliar. Silakan Anda simpulkan sendiri ya. Data PBV-nya itu tadi kan terakhir 0,25 dan dia pernah di PBV di atas 0,442 kalau dari grafik PBV-nya ini ya. Kalau dari grafik PBV-nya sempat di atas 0,4. Berapa itu cuan yang Anda dapat ya? Oke, sekian dari saya. Semua sumber yang saya dapatkan ini ada di www.kabelindo.co.id, aplikasi Ajaib, aplikasi RTI, aplikasi DSI, aplikasi Beyond, dan aplikasi Stockbit. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika menurut Anda ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan bagikan ke relasi-relasi Anda. Terima kasih, salam investor.